Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, jumpa lagi bersama kami di channel Himpunan. Anies singgung pemerintah, terkadang matikan kritik. Bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, bicara terkait dirinya yang kerap mendapatkan kritik dari beberapa pihak. Dia lalu sempat menyinggung terkait pemerintah saat ini yang terkadang justru mematikan kritik tersebut. Momen Anies membahas terkait kritik ini disampaikan dalam podcast bersama Imam Priyono dan Hendri Satrio, seperti yang disiarkan di YouTube R66 Neolitics. Anies awalnya menjelaskan terkait dirinya yang kerap mendapatkan reaksi penolakan dari beberapa pihak lain ketika melakukan sesuatu. Jadi Anies terlihat memang sangat siap berdemokrasi ya. Jadi banyak kelompok yang mengkritiknya, entah dia mengkritiknya murni atau pesanan. Anies selalu menjawab kritik-kritik itu, menjelaskannya ke hadapan publik itu. Terutama ketika Anies menjabat Gubernur DKI Jakarta, banyak ruang kritik dibuka. Jadi tidak ada sikap-sifat dan otoriter dari Anies itu. Jadi Anies membuka ruang-ruang kritik selama dia menjabat di DKI Jakarta. Anies sangat paham dan memegang prinsip demokrasi dan hak rakyat untuk menyatakan pendapat itu, karena Anies paham itu adalah konstitusi atau undang-undang Republik Indonesia itu. Namun Anies juga menyayangkan terkadang pemerintah atau penguasa saat ini malah mematikan ruang-ruang kritik itu, mematikan atau menutup ruang kritik-kritik dari masyarakat gitu. Jadi memang kalau kita lihat 5 tahun Anies itu memang dikritik habis-habisan, entah itu murni kritik rakyat atau pesanan gitu ya, untuk menjatuhkan image Anies gitu ya. Dan kadang itu kritik-kritik itu malah sudah seperti disetting, disiapkan oleh para buzzer dan haters untuk menjatuhkan Anies di hadapan rakyat Indonesia gitu. Jadi kerja-kerja yang bagus Anies itu tetap aja dikritik, bahkan dijatuhkan, seperti pembuatan stadion Jakarta International Stadium itu kan awalnya dikritik habis-habisan, dibully gitu ya. Anies sering dibully dalam program-program kerakyatan yang dia buat selama menjabat sebagai Gubernur DKI itu. Dan alhamdulillah kalau kita lihat banyak program-program yang dikritik oleh para buzzer itu semuanya berjalan tuntas itu. Jadi Anies sudah terbiasa dengan kritik dan bahkan membuka ruang kritisisme itu, karena itu adalah prinsip dari berdemokrasi itu. Ya, kita juga melihat memang harusnya sih penguasa saat ini membuka juga ruang-ruang kritisisme rakyat sebagaimana yang Anies lakukan di DKI Jakarta saat Anies jadi Gubernur DKI Jakarta itu. Jadi selama 5 tahun Anies memang dibully terus ya, dibully habis-habisan gitu, dikritik habis-habisan gitu. Dan ini memang terlihat sangat tidak adil ya. Jadi banyak orang mengkritik Anies tapi tidak berani juga mengkritik pemerintahan Jokowi. Harusnya dikritik atau mengkritik gubernur yang lainnya seperti Ganjar gitu kan, atau mengkritik menteri lainnya gitu. Ini kan terlihat
kritik-kritik terhadap Anies itu sangat tendensius dan terlihat seperti ada pesanan sekelompok orang gitu ya. Entah siapa yang menyuruh atau yang memelihara kelompok-kelompok buzzer atau pembuli Anies gitu ya. Dan masyarakat juga sudah paham itu siapa orangnya. Tentu saja gitu kan. Masyarakat bisa menilai itu dengan jernih gitu. Jadi Anies siap dikritik dan sepertinya Anies juga minta kepada penguasa yang lain atau pemerintahan yang lain itu juga harus siap juga dikritik itu. Jangan mematikan kritik. Karena mematikan kritik itu bagian dari otoritarianisme atau otoriter. Bukan lagi demokrasi seperti yang terpajang dalam konstitusi dan undang-undang Republik Indonesia gitu. Jadi Anies membuka ruang kritisisme. Namun Anies juga menyindir orang-orang yang menutup bahkan mematikan ruang kritisisme rakyat itu. Anies lalu menceritakan pengalamannya ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta. Dia mengaku sering mendapatkan kritik yang akhirnya kritik tersebut harus dijawab satu persatu. Itu. Anies lalu menyinggung pemerintah saat ini yang cenderung mematikan kritik tersebut. Dia mengaku heran lantaran kritik itu sesungguhnya adalah edukasi publik selama bukan hoaks dan ujaran kebencian. Itu. Lebih jauh, Anies lantas mengajak semua pihak berlogika terkait maksud diselenggarakannya pemilu. Dia menyebut pemilu itu ada karena semua orang punya pilihan yang berbeda. Itu. Jadi Anies memang siap dalam perbedaannya. Ini tentu saja tidak dimiliki oleh beberapa tokoh politik yang lain ya, yang tidak siap berbeda pendapat dan berbeda cara pandang gitu. Jadi yang harus kita cegah adalah pemerintahan saat ini menuju otoriter sadar atau tidak sadar, karena mematikan kritik itu adalah tanda-tanda kekuasaan itu akan menjadi otoriter. Tanpa sadar telah membunuh prinsip-prinsip dari demokrasi, khususnya Pancasila. Jadi dalam Pancasila itu terdapat sila yang membahas tentang musyawarah. Musyawarah itu adalah bagian dari demokrasi gitu. Nah, ini yang harus tetap dijaga dan ditumbuh kembangkan gitu. Jadi kita harus adil ya, kita harus adil lagi-lagi, kita harus adil sejak dalam pikiran kita, adil kepada orang lain, adil kepada siapa saja itu. Jadi kalau kita mengkritik Anies, kita juga harus berani mengkritik penguasa yang lain atau tokoh-tokoh politik yang lain, agar kita adil di mata alam dan manusia serta di mata diri sendiri dan di mata Sang Pencipta. Itu. Jadi kalau kita berani menghujat Anies, berani mengkritik Anies, berani membuli Anies, kita juga harus adil. Kita juga harus berani mengkritik penguasa yang lain, berani mengkritik tokoh-tokoh politik yang lain, agar kita menjadi orang yang adil, agar kita menjadi orang yang adil. Masyarakat saat ini sudah cukup rasional dan sudah cukup memiliki akal sehat yang kuat dan naluri kritisisme yang kuat. Jadi masyarakat bisa menilai mana orang yang punya prinsip demokrasi, mana orang yang punya mental mental otoriter, itu mental feodal. Jadi
eh, kita harus adil. Kalau kita berani mengkritik Anies, kita juga harus berani mengkritik tokoh-tokoh politik yang lainnya. Oke teman-teman, sekian dulu. Jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam damai Indonesiaku.